Tapi kita dikaruniakan free will, kehendak bebas. Serahkan kebebasan Anda dalam kendali Roh Kudus, sehingga dia bawa keluar kita dari kebejatan moral yang tidak bisa dihindari ini. Sekali lagi Wahyu 22 ayat 12 dan ayat 13. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu terkasih, dalam hitungan ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman dan dengan pertolongan Roh Kudus kita menjadi pelaku firman Allah. Alkitab berkata iman bertumbuh dari mendengar firman Allah. Waktu mendengar dengan segenap hati, dengan penuh perhatian, ada pertumbuhan iman. Itu jaminan firman Allah. Apalagi ketika kita mempunyai kesungguhan, keinginan yang kuat untuk mempraktekkan apa yang kita dengar, maka kita akan mengalami multiplikasi, pelipat gandaan, peningkatan next level dalam iman saya dan saudara. Saya dikasih tahu oleh Bapak Gembala bahwa tema tahun ini atau bulan ini saya lupa ya, go deeper and get stronger ya. Bertumbuh lebih dalam Tuhan dan menjadi kuat di dalam Tuhan, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, itu tema yang luar biasa ya. Dan menurut Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat 13 ini, saudara-saudara, dari ayat ini saya akan mengangkat tema aku segera datang. Aku segera datang di sini adalah yang Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, pusat pujian penyembahan kita. Allah yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Dia pilih kita bukan karena kita baik, dia pilih kita bukan karena kelebihan-kelebihan kita. Sebab firman Allah dalam Roma pasal 9 ayat 15-16, Tuhan Yesus melalui Paulus berkata, aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu tidak tergantung perbuatanmu, tapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Pak Teni Landena sudah berbagi sedikit tentang kehidupan saya, dan memang saya orang tidak layak, tidak pantas. Maka ketika saya baca firman Allah seputaran bagaimana inisiatif Allah memilih orang-orang kotor, memilih orang-orang rusak, memilih orang-orang yang sudah kategori troublemaker, sampah masyarakat, tapi Allah baik, Allah luar biasa. Dia adalah Allah yang hebat yang mau memilih saya dan juga saudara. Sebab kalau kita semua diberi kesempatan berdiri dan bersaksi masa lalu kita, semua kita backgroundnya mirip, hitam, gelap, gulita semua. Amin, saudara. Saya ingat dalam sebuah ilustrasi, ada seorang guru sekolah minggu ketika dia mengajar sekolah minggu, dan dia bertanya kepada anak-anaknya. Dia bertanya sekaligus memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjelaskan apa profesi orang tuanya yang dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Ada seorang anak, karena papanya dokter, dia angkat tangan, papa saya dokter. Sebab Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang menyembuhkan orang. Ada lagi papanya nakoda, dia bilang Yesus adalah nakoda seperti papa saya. Walaupun ada gelombang dan lain sebagainya, asal Yesus menjadi nakoda, kita pasti sampai di seberang, kita pasti sampai di tempat tujuan. Ada lagi karena papanya hakim, dia bilang Yesus adalah hakim seperti papaku. Dia memutuskan perkara seadil-adilnya. Dan masih banyak anak lain lagi memberikan penjelasan antara profesi papanya dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Tapi ada seorang anak paling pojok, ketika guru sekolah minggu bilang, tolong ya Johnny, tolong jelaskan dulu bagaimana profesi papamu dan hubungannya dengan Tuhan Yesus.
Joni berdiri dan Joni berkata, papaku seorang pemulung. Yesus adalah pemulung agung dan Joni seperti sampah. Pemulung agung itu datang memilih sampah ini, dia daur ulang, dia pakai menjadi sesuatu yang berfaedah guna. Saya setelah baca atau dengar cerita itu, benar adanya dikaitkan dengan kehidupan kita. Apalagi saya pribadi, sampah, betul-betul sampah. Tapi kita bersyukur Yesus yang akan datang kedua kali ini dalam second coming. Dia sudah datang dalam first coming. Dan pada waktu dia datang, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya suka kalimat terakhir itu, ia tidak akan kubuang. Haleluya. Maka saya ingat saudara-saudara, dalam pertobatan awal saya jatuh bangun sampai tahun 2000 Pak Teni diundang ke Indonesia. Apakah itu beliau sudah di Amerika atau masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Pembicaranya Bapak Teni Landena, Frankie Siombing, Bambang Wijaya dalam acara Raimuna. Saya adalah dancernya, karena saya dulu mantan dancer, suka banget Michael Jackson. Jadi kami suka lomba-lomba di Kupang tuh, lomba-lomba Michael Jackson. Lalu saya seberangkan dance dalam konteks modern. Saya ajak teman-teman dance semua, karena panitia bilang, bisa nggak kamu ajak teman-teman dance, kamu ngedance buat Tuhan. Oh siap, kalau boleh saya mau. Teman saya juga bukan hanya Kristen, yang Islam semua. Boleh Mel, boleh, hantam. Saya bilang, akhirnya kita ngedance. Pak Teni khotbah jelaskan tentang Hosea dan Gomer. Itu bicara hubungan Allah dan umatnya, saudara-saudara. Bahwa umatnya seringkali jatuh bangun, menyakiti, dipulihkan, kumat lagi, dipulihkan, kumat lagi. Dalam zona tertekan mereka berteriak kepada Allah. Allah beri solusi, beri pertolongan, mujizat. Mereka sudah ada dalam zona nyaman. Mereka mulai renggang dan melupakan Allah. Tapi Allah tidak pernah menyerah untuk datang memungut kembali mereka yang telah dipanggil namun jatuh lagi. Tuhan angkat, sebab dia firman, aku tidak akan membiarkan hamba-hambaku jatuh sampai tergeletak. Sebab 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Pak Teni khotbah tentang itu. Lalu saya secara jujur, di awal-awal pertobatan saya, namanya anak muda mantan nakal, ya kadang naik turun. Tapi waktu beliau datang khotbah di Stadion Merdeka Kupang dan jelaskan itu, dan dia tantang altar call, yang mau bertobat lari. Saya lari sekencang-kencangnya, dan saya dijamah Roh Kudus, saya ditolong lagi, dan sampai hari ini saya boleh eksis. Bukan kuat gagahku, tapi kasih karunia Allah menyertaiku. Roh Kudus, roh yang ada padaku dan ada padamu, lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Nah saudara-saudara, pendahuluan khotbah itu hanya mau mengingatkan saya dan saudara, kalau Tuhan sudah sentuh hati kita, Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau pada waktu dia kembali, kita didapati dalam keadaan betul-betul mengasihi dia. Amin. Saudara, kalau bicara tentang fenomena-fenomena sebelum second coming, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ada banyak. Tapi saya tunjukkan minimal 3 pokok atau persoalan fenomena yang besar yang tidak bisa dihindari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, akan terjadi yang namanya kebejatan moral yang gila-gilaan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5 itu, dia bilang akan datang masa yang sukar. Tunjukkan 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Rasul Paulus menuliskan ini kepada Timotius, dan dia mengingatkan kita semua sampai hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1, firman Allah berkata demikian. Bisa tunjukkan ayatnya? 2 Timotius 2 Timothy. 2
2 Timotius 3 mulai ayat 1. Di sana diberi keterangan akan ada saat hari-hari yang sukar. Orang mulai mencintai dirinya sendiri, mulai jadi hamba uang. Orang jadi pemfitnah, orang tidak lagi menuruti Allah. Mereka lebih menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar khusus konteks ini bicara tentang dekadensi moral, kebejatan moral yang gila-gilaan. Ayatnya yang kedua, perhatikan saudara-saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ayatnya yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Kalau disuruh berdamai, banyak tuh orang Kristen bahkan ya, damai aja sama keluarga tuh, yang di Indonesia apa, yang di Texas apa, yang di LA. Dia bilang tunggu Desember aja, maksudnya mau Natal. Oke lah Desember, tapi kalau kau meninggal Oktober. Saudara, banyak orang mau damai Desember seolah-olah dia yang tahu jadwal matinya kapan. Saudara, jantung kita tuh tombolnya di atas, Tuhan tekan di atas, putus di bawah, stop di bawah. Amin. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, kesempatan mengampuni, langsung mengampuni. Pastikan saya dan Bapak Ibu yang ada di sini di hari spesial anniversary ICC Philadelphia yang ke-21 ini, kita jangan termaksud dalam daftar nubuatan ini. Amin. Nubuatan ini boleh ada, tapi kita dikaruniakan free will, kehendak bebas. Serahkan kebebasan Anda dalam kendali Roh Kudus, sehingga dia bawa keluar kita dari kebejatan moral yang tidak bisa dihindari ini. Wahyu berkata, yang cemar akan semakin cemar, yang najis akan semakin najis, yang jahat semakin jahat, tapi yang kudus akan semakin kudus, yang baik akan semakin baik. Amin, kekasih Allah. Apalagi suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayatnya yang keempat, dikatakan suka mengkhianat, keluarganya Yudas Iskariot. Tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang lebih celaka lagi, kadang-kadang mereka ibadah tapi tidak rasa apa-apa. Tolong jangan sampai itu terjadi di ulang tahun kita yang 21. Ayat 5 bilang begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Alkitab. Jadi fenomena zaman ini sedang terjadi, dan menjelang Yesus akan kembali entah kapan, fenomena ini akan semakin kuat, semakin luar biasa terjadi. Apalagi tinggal di Amerika, saya pikir kita lebih gampang merasakan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini salah satu fenomena yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan semakin menggila. Yang berikut, bahwa akan ada namanya penganiayaan gereja. Itu tidak bisa dihindari. Tapi anak Tuhan tenang, amin. Sekalipun kita ditekan, dihambat, kita semakin merambat. Sebab Roma 8 ayat 18 mengatakan, segala penderitaan yang kita alami ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena anak Tuhan kan disuruh kalau ikut Tuhan menyangkal diri, pikul salib. Definisi pikul salib adalah menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan pegang prinsip cinta tidak kenal beban. Orang kalau cinta itu tidak kenal beban. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub sangat cinta Rahel. Untuk mendapatkan Rahel harus kerja 7 tahun. Udah gitu dikasih Lea, ditambah lagi 7 tahun. Tapi Alkitab berkata yang 7 tahun itu dianggap Yakub seperti hari kemarin, karena cintanya kepada Rahel. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. 1 Yohanes 5 ayat 3 bilang, inilah tandanya orang mengasihi Allah, yaitu dia akan menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tolong tunjukkan yang saya bilang tadi, 1 Yohanes 5 ayat 3.
Ya, supaya jemaat tahu kalau kita ngomong itu ayatnya ada betul-betul ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ibadah tidak berat, melayani tidak berat. Kenapa? Orang lain melakukannya berat, tapi kita tidak berat. Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Jadi semua beban yang kita punya gara-gara menyalahgunakan kebebasan kita itu, Allah tukar dengan beban yang dari Allah waktu kita datang kepada Dia. Dan bebannya Tuhan itu, Tuhan bilang enak dan ringan. Apa pengertiannya? Pengertiannya begini. Orang di luar Kristus, mereka melakukan amal apa segala macam untuk selamat. Itu berat loh. Berat itu. Karena prinsip hukum Taurat, Yakobus 2 ayat 10, buat 10, satu salah, salah semua. Tapi Kristen beda. Kita kalau orang lain berbuat baik untuk selamat, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Maka kita buat apa-apa tidak berat. Khotbah tidak berat, pelayanan tidak berat, menabur tidak berat, berkorban tidak berat, melakukan yang terbaik bagi gereja tidak berat. Tidak berat. Kalau yang berat-berat itu dipertanyakan cinta Anda kepada Allah. Bandingkan aja cintanya Yakub kepada Rahel begitu luar biasa. Apalagi cinta kita kepada Yesus yang berkata, kamu mengasihi karena aku lebih dahulu mengasihi kamu. Amin, kekasih Tuhan. Dia akan kembali. Dengan dasar cinta ini, silakan tantangan boleh ada, silakan penganiayaan boleh ada. Bahkan fenomena ketiga akan muncul di mana-mana, bahkan seluruh dunia nabi palsu akan muncul. Menurut saya 3 fenomena ini terbesar dari fenomena-fenomena yang pernah dicatat oleh kitab suci berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan kepada kita pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus menjadi bagian kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Entah kapan, itu urusan Tuhan. Ready or not, Jesus coming, right? Ready or not, Jesus coming. So, kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Hal yang pertama, pada waktu Yesus datang, Dia mau mendapati iman kita kuat. Ulang, pada waktu Yesus datang, Dia mau mendapati iman kita kuat. Pada waktu Yesus datang, Dia tidak peduli berapa mobilmu, berapa asetmu, berapa kekayaanmu. Tuhan tidak tanya berapa mobilmu. Tuhan tanya, adakah ku dapati iman di bumi? Lukas pasal 18 ayat 8. Ini perlu kita pikirkan ya. Karena banyak orang terlalu sibuk dengan hal-hal lahiriah, lupa mempertebal iman, lupa memperkuat iman. Padahal yang Tuhan tanya itu bukan yang lain-lain. Buat apa kaya-kaya tapi iman hancur? Makanya bicara tentang go deeper, get stronger. Saya pikir iman kita memang harus lebih dalam, lebih kuat, berakar, bertumbuh kuat. Karena itu, Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Ini perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim, tapi itu penggambaran kita dan Tuhan. Tuhan ambil penerapannya bagi kita, dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, maksudnya Tuhan Yesus datang dalam second coming, adakah Ia mendapati iman di bumi? Seperti saya bilang tadi, iman bertumbuh dari pendengaran firman Allah dan juga pembacaan kitab suci. Bapak Ibu jangan lupa baca Alkitab tiap hari ya. Yesus bilang kamu tidak hidup dari roti saja, kami hidup dari setiap firman Allah, perkataan Tuhan. Saya buka acara tanya jawab di radio di daerah saya. Saya punya acara khusus tanya jawab spontan dan sebebasnya seputaran iman Kristen. Apa aja. Kalau saya tidak tahu saya ngaku, saya belum tahu, nanti saya belajar dulu. Tapi sepanjang saya tahu, saya kasih tahu. Mereka tanya bagaimana caranya Bapak Pendeta supaya baca Alkitab dan kita diberkati.
cara baca Alkitab diberkati, yang pertama harus berdoa. Berdoa yang pertama minta ampun dosa dulu. Karena seringkali kita tidak dapat apa-apa karena saluran hidup kita tuh ada tersumbat oleh dosa-dosa itu. Alkitab berkata bukan tanganku kurang panjang atau telingaku kurang tajam untuk mendengar engkau, tapi dosa dan kejahatan mula yang membuat Tuhan tidak mendengar, Tuhan bersembunyi, atau kita dengan Tuhan mengalami keterpisahan. Ya, oleh karena itu berdoa minta ampun dosa. Yang kedua, minta Roh Kudus pimpin. Dan yang ketiga, bilang sama Tuhan, aku mau melakukannya. Amin. Sebab kalau dengar khotbah tapi tidak melakukan, buat apa? Saudara, itu percuma. Kita tidak bisa go deeper and get stronger kalau kita hanya dengar dan tidak punya kerinduan melakukannya. Orang yang cinta Tuhan itu melakukan, bukan hanya dengar. Amin, kekasih Tuhan. Itu paket tuh yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu saudara, karena Tuhan datang cari iman kita, jadilah gereja Tuhan ICC Philadelphia di ulang tahun yang ke-21 ini. Jadilah jemaat yang betul-betul seimbang hidupnya lah. Jangan false. Kalau main gitar itu kalau false bahaya ya. Artinya kita juga ora et labora, cari nafkah ya toh, cari penghidupan, omong kosong, munafik. Kalau orang bilang, saya tidak butuh uang lagi, saya hanya butuh iman. Mana ada ajaran begitu? Ora et labora, amin. Doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Saya tidak bilang, kita buang pekerjaan kita, bukan. Toh Tuhan datang pun bisa jadi orang diangkat Tuhan justru sedang di tempat kerja. Tapi karena imannya kuat, kawan-kawan kerja lihat dia udah hilang, diangkat Allah. Suami istri, kalau istri lebih cinta Tuhan, suami tidak cinta Tuhan, jangan kaget kalau hari pengangkatan istrimu hilang. Amin, saudara. Alkitabnya satu diangkat, yang lain tinggal. Jadi, mari Tuhan kerjakan keselamatan kepada kita, itu universal. Tapi untuk urusan yang ini, one by one. Istri bertobat, suami tidak mau, urusan amat. Amin. Saya di NTT saya bicara begitu. Iya, kan ada ibu dia bertobat, suaminya tuh kurang ajarnya minta ampun, penipu, selingkuh keras. Ya, di sini tidak ada bapak-bapak, di sini saya lihat muka wajah penuh kemuliaan semua. Bapak-bapak di sana penipu besar. Ya, saya kalau pakai bahasa NTT bilang, lu ini ada di gereja bikin basesak gereja. Ya, hidup tidak mau berubah. Jadi kasihan istrinya berdoa bergumul, suaminya tuh kurang ajarnya luar biasa. Saya hantam itu, saya tidak peduli. Ya, bagi saya kebenaran tetap kebenaran. Langit mau runtuh pun kebenaran tetap kebenaran. Amin, kekasih Tuhan. Jadi ibunya bilang, gimana Pak? Jadi saya boleh melayan? Oh boleh ibu, kenapa tidak boleh? Ibu kalau tunggu suami ibu, nanti ibu kayak dia nanti. Karena begini, kejahatan dan kebaikan itu sifatnya sama, menular. Ulang, menular. Kalau kita baik, kita bisa tularkan kebaikan kepada pasangan kita. Kita saleh, kita kudus, kita bersemangat dalam Tuhan. Kita bisa tularkan semua itu kepada pasangan kita. Sebaliknya, kalau kita malas, jahat, kotor, najis, itu juga menular. Makanya kita uji aja siapa yang menularkan siapa. Intinya kita tuh garam dunia. Amin. Garam itu sifatnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Garam itu kalau ada memberi rasa enak. Jadi dia memberi pengaruh, mengawetkan, mengenakan. Itu garam tuh. Amin, kekasih Allah. Tuhan mau kita orang beriman. Manifestasi orang beriman itu akan kelihatan dari buah-buah kehidupannya. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Hal yang kedua, apa yang harus kita miliki? Karena dia akan segera datang di waktu yang kita tidak tahu. Ya, Tuhan itu datang di bagian lain bilang seperti mempelai. Tapi ada bagian bilang seperti pencuri. Kalau Bapak Ibu diberi pilihan, lebih suka sambut siapa? Mempelai atau pencuri? Mempelai dong. Sambut mempelai suasananya pesta. Sambut pencuri itu dak dikduk, cemas, takut. Tapi anak Tuhan yang sudah beriman, dia bukan sambut pencuri, dia sambut pengantin. Amin.
Makanya kenapa Yesus bilang ada iman di bumi. Supaya waktu aku datang orang lain ketakutan. Tapi kamu senang, puji Tuhan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji. Gara-gara namanya kami menabur, Dia telah kembali. Dan kita akan face to face dengan Dia. Haleluya. Amin, kekasih Allah. Bagi orang lain kedatangan Tuhan takut banget. Kita tidak fobia masalah begitu. Kita tidak maniak, kita juga tidak fobia. Tapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Amin, kekasih Tuhan. Jadi anak Tuhan yang baik, siapapun Anda dan saya, jaga iman saudara. Ya, iman bertumbuh dari mendengar. Jadi kalau saya khotbah, Anda tidur, saya yakin Anda punya iman tidak akan bertumbuh. Iya, tuh iman bertumbuh dari pendengaran. Tapi ada yang tidur tapi dia dengar sebenarnya. Hanya memang gayanya tutup mata. Tapi ada yang tutup mata tuh bukan karena dengar. Memang hanya Yesus yang tahu. Ke dalamnya kuserahkan. Ke dalam tangan Tuhan kuserahkan, ya. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua, selain iman, kekasih Tuhan, hal kedua yang tidak bisa dihindari adalah menjelang Tuhan mau datang. Tuhan mau kita tampil beda dengan dunia ini. Saya buktikan dengan satu data. 2 Petrus 3 mulai ayat 9. Ada orang yang meragukan, katanya Tuhan mau datang, gak datang-datang. Saudaraku, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Amin. 1000 tahunnya kita, 1 harinya Tuhan. Makanya di ayat 9 mereka bilang begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu ayat 10 dia bilang begini, perhatikan ayat 10. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, itu bagi mereka yang tidak takut Tuhan. Tapi kita beda. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara yang pikir mau kuasai ini dunia, Anda keliru. Akan hancur ini dunia. Amerika akan hancur. Hari itu datang lenyap semua. Aset-aset kita lenyap semua. Yang Tuhan tanya, adakah iman, adakah kesalehan? Ayatnya yang ke-11. Dikatakan saudara-saudara, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dikatakan apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan datang kita harus beriman, ya. Dan Tuhan datang kita harus saleh hidup kita. Saudara-saudara, ini penting. Karena mempelai yang diangkat itu yang dewasa, yang saleh. Amin. Alkitab berkata, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tadi malam KKR di gerejanya Pak Ferry Tasik, saya ingatkan, kita harus jadi Kristen ikan laut, bukan Kristen bunglon. Kalau bunglon itu di mana-mana aja dia cocok. Di gereja dia cocok, tapi waktu ngomong porno dia cocok juga. Dia cocok semua dia. Ya, waktu menyembah haleluya, tapi waktu maki istri juga. Waktu kasar sama suami, mulut yang sama, yang pakai haleluya, mulut yang sama, yang menyakiti hati orang. Nah, ini tidak boleh demikian di antara kita. Jadilah Kristen ikan laut. Ikan itu di laut, tapi ibu-ibu kalau goreng ikan selalu siram garam. Kenapa? Karena ikan itu dagingnya tidak otomatis asin walaupun dia dalam laut. Kita masih di dunia, betul dunia tambah jahat. Tapi kita seperti Nuh yang Alkitab berkata dia berbeda dengan orang-orang sejamannya. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Allah. Saudara-saudara, ini yang mau saya sampaikan ya. Kalau orang dunia kawin cerai seenaknya saja, selingkuh kiri kanan seenaknya, kita tidak boleh. Amin. Kalau pernah ada yang selingkuh di sini ya bertobatlah. Setelah ini kita foto bersama lah supaya maunya kenang-kenangan. Sudahlah bertobat, jangan diulang lagi. Binatang aja tidak jatuh di lubang yang sama kata Alkitab. Amin. Masa orang jatuh di lubang yang sama. Saya coba di kalangan jemaat sih ya itu dosa juga. Tapi ngerinya sekarang pendeta-pendeta selingkuh pun banyak. Saya tidak tahu di Amerika ya. Saya ketemu di Indonesia banyak banget. Pendeta selingkuh.
Alasannya awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Ujung-ujung serong-serong. Paling parah sorong-sorong. Aduh, kacau nih model begini nih. Makanya tidak etis pendeta laki-laki mengkonseling seorang perempuan, entah istri entah pemudi, tidak boleh. Etika konseling itu jelas. Saya kalau konseling orang minimal suami istri. Kalau yang datang cuma perempuan, ada istri saya atau dia bawa kawan perempuan yang lain. Intinya 3 orang deh. Jangan berdua-berdua. Nanti sedih ibu terkam Pak Pendeta, smackdown di situ, hancur ini dunia. Kan ada ibu-ibu tuh yang kalau sudah sedih langsung smackdown gitu loh. Haleluya. Ini ibu-ibu turunan wewek gombel juga nih saya lihat nih. Banyak saudara. Ini kita ngomong apa adanya. Ngeri. Pelayan-pelayan kadang-kadang aduh. Hidup tidak kudus. Nah, ini mau jadi apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang kudus. Amin. Kita semua ini bisa jatuh dalam dosa. Kan beda ya, live in sin and fall in sin, right? Live in sin, tinggal dalam dosa itu seperti bebek dibuang ke dalam kolam air. Bebek kalau dibuang ke dalam kolam senang banget dia. Bebek tuh. Jadi orang yang live in sin tandanya apa? Dia melakukan dosa sebagai kegemaran. Senang banget kalau bikin dosa. Dia cerita, dia puji-puji dosanya. Bahkan dia ajak-ajak orang. Enak. Yo, ayo. Orang tuh kalau anak Tuhan ajak ke gereja, bukan ajak bikin dosa. Kalau fall in sin, jatuh dalam dosa, seperti orang buang ayam ke dalam air. Ayam tuh sentuh air langsung keluar. Kita bisa jatuh loh. Kata siapa? Pendeta pun tidak sempurna. Tapi bedanya anak Tuhan sejati, kita udah jatuh langsung berlutut di hadapan Tuhan. Ampuni hamba, pulihkan hamba. Ampuni hamba, hamba tidak damai, hamba tidak sejahtera. Anak Tuhan sejati begitu. Konflik sama orang dia tidak bisa lama-lama. Salah sama pasangan dia minta maaf. Nggak ada gengsi-gengsian. Aku kan kepala keluarga. Oh, nggak ada itu. Anak Tuhan dia bilang, mama, papa minta maaf. Papa salah sayang. Maaf sayang. I love you so much. Mua tuh cium ya. I love you so much. Mua. Hani bani tuti frutang. Haleluya. Jadi kita nggak bisa berlarut-larut. Amin. Nggak gereja 1 minggu tuh kita bisa stres gila-gilaan. Itu anak Tuhan sejati tuh. Kalau anak Tuhan yang tidak sejati, aduh. Kalau kapal selam Rusia tuh masuk 1 bulan baru keluar. Amerika punya 3 bulan baru keluar. Kalau dia 1 tahun baru dia keluar. Pas Natal. Ini lebih canggih dari Rusia dan Amerika. Karena dia tenggelam Januari, ya, keluarnya 24 Desember. Haleluya. Aduh, kalau saya yang Tuhan sungguh mati, saya cekik dia kasih mati. Serius. Saya sudah pernah minta ke Tuhan tugaskan hamba bunuh orang. Tapi belum ada dan memang tidak akan pernah ada. Bayangkan kalau Tuhannya seperti saya, mati orang semua. Untung kita punya Tuhan kayak Yesus. Amin. Jadi tolonglah kalau dia masih sabar begini. Yang jatuh-jatuh, ayo bangkit. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga. Ada berapa? Pokoknya. Belum. Santai aja. Ini ulang tahun gereja. Jadi kita harus. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga. Tuhan mau kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau Tuhan mau kembali, tolong jangan jauhkan. Baik dalam ibadah umum seperti ini. Kan biasa gereja ICC juga pasti, ya corona sudah berlalu lah. Dalam artian bukan pandemi lagi, sudah endemi. So, mari kita bangkitkan kembali ibadah keluarga apa segala macam dan program-program gereja. Jangan lewatkan saudara-saudara. Karena menjelang Tuhan kembali, ini yang perlu kita lakukan. Ibrani 10 ayat 25. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Ibadah itu ada dua unsur, ada vertikal, ada horizontal. Vertikalnya ketika kita berdoa menyembah Allah, tapi dikatakan pertemuan-pertemuan, artinya satu dengan yang lain harus ketemu. Itu unsur horizontal dalam ibadah. Kan dalam ibadah itu kita saling menguatkan, saling menasehati, saling mendoakan, saling memberi kesaksian, sehingga kita sama-sama dibangun. Amin, kekasih Tuhan. Jadi tolong jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Gereja Tuhan, ya saya tahu di Amerika karena kesibukan kerja ya. Tetapi sekali lagi mari kita seimbangkan itu. Kalau di NTT memang agak beda, saya lihat kalau dibanding dengan daerah kami dengan di Amerika tidak memungkinkan ya. Kalau di Indonesia, khususnya di daerah saya, itu yang tidak ibadah cuma hari Senin. Itu hari pendeta istirahat. Selasa kaum pria, Rabu KKR tengah minggu, Kamis doa puasa, Jumat di youth, Sabtu Amazing Woman atau kaum wanita kami, karena gereja kami namanya Amazing Grace. Maka youthnya Amazing Youth, prianya Amazing Man, womannya Amazing Woman. Minggu ibadah raya 3 kali, Senin saya istirahat, tapi ada juga yang datang konseling, layani aja. Kenapa saya melakukan itu? Yang tadi kesaksian saya diselamatkan cuma-cuma. Amin. Saudara sudah merasakan kasih Tuhan atau belum? Anda harus rasa dulu. Supaya Anda tahu kenapa ada orang tertentu itu yang berkorban gila-gilaan untuk Tuhan. Karena dia tahu seperti apa dia. Saya pergi saya lupa. Ikut ibadah. Di Kalimantan, saya praktek kerja lapangan waktu mahasiswa teologi. Saya masuk satu gereja. Gereja itu mengagetkan saya. Khotbah sudah pasti bagus, praise and worship bagus. Tapi yang paling mengagetkan saya sejak saya masuk gereja itu sampai saya pulang selesai ibadah adalah penari tamborinnya. Kenapa? Karena salah satu penari tamborin itu seorang ibu, minta maaf, badannya tuh besar. Jadi kalau penari tamborin itu kalau di Indonesia atau mungkin di sini, ya anak SMP atau SMA atau sudah college atau kuliah, tapi dia ramping-ramping lah. Ini nih darah Yesus berkuasa. Saya bilang kok seumur-umur saya belum pernah ketemu pemain tamborin dengan ukuran seperti ini. Serius loh. Gemuk tapi lincahnya luar biasa. Seorang minta maaf, ini ibu orang Tionghoa. Di Kalimantan kan. Saya bilang, selama saya bertobat jadi hamba Tuhan sekolah teologi, saya belum ketemu seorang ibu main tamborin, gemuk minta ampun, tapi lincahnya juga minta ampun. Selepas khotbah, pendetanya waktu itu pendeta tamu, karena Bapak Gembala tidak ada. Ibu ini yang naik pengumuman, ternyata dia ibu gembala. Nah, bagaimana saya tidak pusing Bapak Ibu? Bagaimana itu tidak mengejutkan saya? Saudara juga akan terkejut. Seorang ibu gembala bermain tamborin. Gerejanya bukan gereja kecil. Gerejanya bukan tidak maju, sangat maju. Penuh dengan mujizat di gereja itu. Ibu gembala main tamborin. Saya karena tamu aja, saya tidak tanya. Saya pulang lapor kasih cerita ke gereja di mana saya praktek kerja lapangan. Saya ngomong sama pendetanya, saya ke gereja depan tadi kunjungi karena gereja kami cuma pagi, jadi saya pergi sore. Saya tuh nggak bisa tinggal gereja, Bapak Ibu. Saya bukan hanya khotbah tentang ini. Saya tidak bisa kalau ibadah cuma 1 kali. Aduh, saya tidak bisa. Sejak bertobat sampai jadi gembala. Supaya kalau mau mati-mati di ibadah jauh lebih baik. Serius loh bapak-bapak, saya bukan sok suci. Lebih baik mati di ibadah. Pas khotbah napas putus, haleluya. Kubur langsung yang jas-jas ini, tidak usah ganti lagi. Langsung saja, hanya make up dikit lah. Serius. Jadi saya cerita lalu pendeta itu bilang apa? Kau tahu tidak ibu pendeta itu? Dulu dia gila sampai jalan telanjang bulat di kota ini. Kerasukan setan. Dilayani oleh seorang pendeta, sembuh total. Setelah dilayani, pendeta itu jatuh cinta kepada dia. Itulah Bapak Gembala, itulah suaminya. Jadi ceritanya luar biasa banget. Bertobat. Maka ibu itu bilang, saya tidak tahu mau balas apa lagi kepada Allah. Tamborin pun jadi. Lalu lihat Maria Magdalena. Ketika rasul-rasul laki-laki berkata, aku tidak tinggalkan engkau, aku rela mati. Dimulai dari Petrus, yang lain juga ikut-ikutan. Oh iya, kami juga. Ya.
Saudara pernah tahu tidak ayat itu? Bukan hanya Petrus. Petrus itu menularkan semangat yang lain juga, padahal lari semua. Saya kasih tunjuk ya. Tolong Markus 14 ayat 29. Supaya ada dasar, takutnya kita ngomong bilang, setahu kami cuma Petrus, yang lain juga. Saudara mungkin baca pas Petrusnya doang ya. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu ayatnya yang ke-30 Tuhan tegur dia karena dia self confidence-nya over banget. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, ingat, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam tuh sebelum berkokok 2 kali. Lalu Petrus bilang begini di 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Garis bawah yang saya persoalkan, semua yang lain pun berkata demikian juga. Memang bosnya Petrus, dia paling mulut besar, jadi menular itu. Yang lain juga, oke, saya juga Tuhan, saya juga. Ujung-ujung lari semua, langsung lompat ayat 50 bro. Markus 14 nih, ayat 50, kabur semua. 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Tapi Maria Magdalena, dia ada di salib Yesus, dia ada di kubur Yesus, bahkan dia orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus. Waktu Yesus pergi kubur kosong, tiba-tiba dia tidak tahu Yesus muncul di belakang, dia pikir penjaga taman. Dia bilang, di mana kau sembunyikan jenazah guruku? Aku mau menggendongnya. Kata menggendong itu yang saya garis bawahi. Yesus meninggal dalam usia terbaik. Jenazahnya tuh berat banget. Belum lagi dibalsam. Itu jauh lebih berat. Tapi seperti yang saya katakan, cinta tidak kenal beban. Kenapa? Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Mungkin saudara berkata, aduh syukur saya tidak pernah kerasukan setan. Tapi ingat, kita dibebaskan dari neraka. Neraka jauh lebih jahat dari sekedar 7 roh jahat. Maka jangan merasa berat kalau beribadah. Jangan merasa berat kalau melayani Tuhan. Amin. Yang keempat, tetaplah melayani Tuhan atau memberitakan Injil. Paulus bilang sama Timotius begini, dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Saya tetap lihat jam saya, haleluya. 2 Timotius 4 mulai ayat 1, Paulus bilang begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Maksudnya Yesus akan segera datang menghakimi. Tapi sebelum dia datang, kamu buat apa? Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, kenapa? Karena Alkitab bilang akan ada waktu orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih suka buka telinga bagi dongeng. Dan tidak suka buka bagi yang benar. Ayat 3. Bapak Ibu jemaat baca. 1, 2, 3. Sama-sama ayat 4, 1, 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi sekalipun ada fenomena ini, ayat 5 Paulus bilang begini kepada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuhan sudah mau datang, iman harus kuat, kesalehan harus jelas, tampil beda dengan dunia. Ya. Lalu yang ketiga tadi, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang keempat, tetap melayani. Makanya saya dengan Pak Teni dan tim jalan kemana saja. Mau di downtown, video khotbah. Lancaster, video khotbah. Sight and Sound, video khotbah. Karena saya harus beritakan Injil melalui media. Channel saya harus tetap ada khotbah. Khotbah ini nanti saya ini direkam tuh, live di YouTube. Saya akan ambil, saya potong, posting di channel saya. Karena firman harus diberitakan terus. Alkitab bilang kalau sudah tersampaikan semua seluruh dunia, kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin, kekasih Tuhan. Dan yang terakhir, ingat, tetap kuat dalam doa. Kalau ibadah itu bersama-sama, tapi doa itu pribadi. Ya, ayat terakhir benar-benar terakhir.
Karena beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Ini jemaat yang baca ya. 1. Lukas 21 ayat 34. 1, 2, 3 jemaat. Yes. Garis bawahi, supaya hari Tuhan jangan jatuh tiba-tiba seperti jerat. Saudara pernah baca sejarah Hiroshima Nagasaki yang dibom itu? Saudara, ternyata pesawat yang melepaskan bom atau pesawat jenis itu pesawat yang sudah biasa lewat di atas kota itu. Tapi ada satu pesawat yang mereka anggap biasa, sama kayak yang kemarin, tidak tahu bahwa itu bawa bom. Ya. Mungkin Anda berkata, khotbah begini udah biasa. Hello. Ingat, eskatologi itu ada dua. Ada eskatologi Tuhan angkat gereja dan ada eskatologi pribadi. Tahu eskatologi pribadi? Tuhan datang cabut nyawamu. Itu kita tidak tahu kapan. Jadi jangan anggap biasa. Syukur-syukur besok atau 1 minggu depan kita masih ketemu. Tapi kalau kita tidak ketemu lagi, tolong lakukan firman ini. Amin, kekasih Tuhan. Ini bukan sumpah supaya kita mati, siapa itu urusan Tuhan. Tapi ini tidak bisa dihindari. Kita pasti meninggal. Dan kalau sudah hari Tuhan, tidak ada yang bisa lari. Amin. Ayatnya yang ke-35. Dikatakan sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36 sama-sama, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya bersyukur saya nginap di rumah Pak Teni. Oh, di kamar ada gitar. Haleluya. Itu karena kami di organisasi kami Pak Teni, itu diwajibkan pendeta berdoa 1 hari 1 jam. Di luar baca Alkitab. Pendeta harus tiap hari. Kecuali mungkin hari pelayanan, begini dia full pelayanan apa boleh buat. Tapi harus. Pendeta baca Alkitab 1 tahun harus selesai. Selesai, ulang lagi sampai tutup usia. Karena kita ini pengkhotbah, kita memberitakan firman. Khotbah itu bicara tentang Allah. Baca Alkitab itu Tuhan bicara dengan kita. Doa itu kita bicara dengan Tuhan. Saya kalau tidak pernah bicara dengan Pak Teni, saya tidak pernah dengar Pak Teni, tiba-tiba saya bicara tentang Pak Teni, disinyalir besar, saya tipu. Pembohong kamu. Kamu tidak pernah bicara dengan beliau. Ya, kamu tidak pernah dengar beliau. Tahu-tahu kamu ngomong tentang beliau. Pak Teni itu begini. Lu tahu dari mana? Begitu pula dengan Tuhan. Kehidupan doa nggak beres. Baca Alkitab nggak beres. Tahu-tahu mau bersaksi. Bersaksi apa? Amin, kekasih Allah. Oleh karena itu di ulang tahun ICC yang ke-21 ini Tuhan segera datang. Go deeper and get stronger, right? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Khotbah saya selesai, Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu kehormatan di acara yang khusus ini kita hadir di tengah-tengah kita seorang hamba Tuhan yang sangat dinamis, yang tidak pernah kompromi. Beliau sedang melakukan sebuah seri kebangunan rohani di Amerika, di beberapa state, di California, di Denver, di Atlanta, di New York, New Jersey, dan endingnya di Philadelphia. Dan selesai khotbah ini, beliau langsung pergi ke New York dan lalu kemudian akan berangkat kembali ketemu istri anak jemaat yang dikasihi di sana. Saudara-saudaraku, ini yang disebut mujizat. Kalau orang baik, kemudian orang baik yang terus beribadah di dalam Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan, itu mengherankan. Tapi kalau orang yang dulunya hancur, ya, yang hancur-hancur, 8 kali masuk penjara bukan karena mencuri, saudara-saudaraku, tusuk orang ya. Lalu kemudian bertobat menjadi hamba Tuhan, itu ajaib.
Bukan saja heran, saya heran kalau orang sudah dalam Tuhan kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi ini sebuah keajaiban. Kalau hambanya ini yang tadinya orang bilang tidak berguna, yang tidak mungkin bisa dipakai Tuhan, tapi ternyata dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan tidak kebetulan Tuhan pakai juga dia untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan lantang, dengan tegas. Hal-hal yang benar. Kalau saudara ikuti YouTube-nya, kalau belum subscribe, saudara subscribe. Saudara, karena banyak statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang bagus, yang luar biasa sebagai apologetik ya, mempertahankan iman Kristen, untuk menguatkan iman Kristen. Karena itu kita jangan jangan putus asa, atau juga saudara harus fokus saat itu dengar firman Tuhan. Karena Tuhan akan pakai hambanya dengan cara yang ajaib. Beliau dari Gereja Siling Jemaat Allah, berdomisili di NTT Kupang, dan saya yakin Tuhan akan terus pakai menjadi berkat besar bagi dunia ini.